Kata sakramen berasal dari kata sacramentum, bahasa Latin yang digunakan untuk menerjemahkan kata "mustion" ke dalam teks Vulgata. Kata sakramentum pertama kali digunakan dalam literatur gereja oleh Tertullianus yang merujuk pada banyak elemen dalam gereja termasuk Trinitas. Tertullianus juga menggunakan istilah ini untuk menyebut soal baptisan dan perjamuan kudus Ekaristi. Kata sakramentum merupakan istilah teknis dalam masyarakat Romawi yang berarti sumpah setia tentara Romawi kepada sang kaisar. Istilah ini kemudian berkembang menjadi istilah umum untuk sumpah apa saja dan kemudian diadopsi ke dalam lembaga keagamaan dengan makna janji atau tanda. Secara umum, bisa dikatakan sebagai definisi Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Sakramen didefinisikan sebagai tanda lahiriah yang nampak ditetapkan oleh Kristus untuk menyatakan dan menjanjikan sesuatu berkat rohani. Definisi ini dipengaruhi oleh pemikiran Agustinus tahun 354 sampai 430 yang menyebut sakramen sebagai sacrum signum, tanda suci, atau verban visible, firman yang kelihatan. Kontroversi mengenai sakramen terutama terfokus pada jumlah sakramen, juga lebih spesifik pada persoalan baptisan. Pada masa gereja mula-mula, hanya dikenal dua upacara khusus dalam gereja di samping Paskah, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Pada tahun 150 Masehi, ada suatu upacara penting lainnya yang disebut rekonsiliasi, ditemukan dalam tulisan Hermes 140 sampai 150. Tahun 200 Masehi juga ditambah dengan urapan minyak yang oleh Hippolytus 2015 Masehi lebih dikhususkan bagi orang sakit. Pada tahun 400 Masehi, pernikahan mulai digagas untuk masuk dalam bagian sakramen. Namun yang benar-benar menerima pernikahan sebagai bagian dari sakramen adalah Petrus Lombardus tahun 1100 sampai 1160. Pada tahun 1150. Sementara pada tahun 1000 juga muncul upacara konfirmasi di kalangan gereja barat. Abad ke-11, gereja mengenal 6 sakramen baptisan. Konfirmasi di gereja barat, Ekaristi, pengampunan dosa, pengurapan dan ordinasi, pentabisan, baptisan dikaitkan dengan dosa asal. Konfirmasi sebagai bentuk kesediaan menjadi laskar Kristus. Hinsmar Bishop Reims. Ekaristi dirunut kembali ke perjamuan akhir dan ordinasi dilakukan bukan saja untuk imam dan diaken, tapi juga subdiakonat dan fungsi-fungsi di bawahnya. Sementara pengurapan sejati reformasi Carolingian dibatasi untuk orang sakit dan orang yang meninggal sebagai tanda pengampunan dosa. Reformasi mula-mula abad ke-16 membatasi sakramen menjadi 3, baptisan, perjamuan kudus, dan pengampunan dosa, yang kemudian menjadi 2, baptisan dan perjamuan kudus. Reformasi juga menolak ex opere serta doktrin transubstantia. Menurut gereja reformasi, sakramen harus dipandang sebagai ritus yang berakar dalam perintah Allah, mandatorium, dan disertai janji. Dengan kata lain, sakramen adalah ritus yang terjadi atas perintah dan perjanjian Allah. Gereja Kema Abraham
mengikuti pemikiran reformasi, hanya menerima dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan diasosiasikan dengan tradisi perjanjian lama, yaitu hukum pembasuhan mosaik. Perjamuan kudus juga diasosiasikan dengan tradisi perjanjian lama, yaitu perjamuan Paskah. Dalam literatur gereja mula-mula, banyak naskah yang mendukung penyelenggaraan baptisan dan perjamuan kudus sebagai amanat Kristus. Misalnya dalam kitab Didak, surat Ignatius dan dari Antioquia, apologi Justinus Martir, Epilaps Abbasius, dan tradisi rasuli Hippolytus. Meskipun dokumen-dokumen itu tidak menggunakan istilah sakramen. Baptisan merupakan tanda mengikat diri kepada Kristus, identifikasi dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, menuju hidup baru, menjadi anggota tubuh Kristus, dan berkat diterima melalui iman. Maknanya sama dengan tanda pertobatan, pengampunan dosa, dan pembasuhan. Dengan demikian, baptisan dikaitkan erat dengan penyatuan dengan Kristus, yang juga menyatukan kita dan Kristus dalam karya Roh Kudus. Perjamuan kudus dikaitkan dengan pembebasan dari dosa sebagaimana Paskah dalam tradisi Yahudi yang memiliki simbol pembebasan dari tirani Mesir. Seorang yang mengambil bagian dalam Paskah ini harus menganggap dirinya sebagai seorang yang dibebaskan dari tirani Mesir yang dialaminya dulu. Roti merupakan simbol roti penderitaan yang dimakan leluhurnya. Menurut tafsiran Haggadah, sedangkan meja di lantai atas merupakan simbol umat perjanjian baru. Bagi gereja, roti menjadi simbol tubuh Kristus dan anggur sebagai simbol darah Kristus. Perjamuan kudus juga menjadi simbol perjanjian baru. Perjamuan kudus tidak saja menjadi momen peringatan atas Via Dolorosa Kristus, melainkan juga sebagai simbol pembaharuan perjanjian Allah dengan manusia. Sakramentum juga merupakan istilah untuk ikrar atau jaminan yang diberikan kepada orang yang dipercaya mampu menjaga rahasia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tuntutan hukum. Dalam tuntutan hukum, ikrar ini dikaitkan dengan maksud suci. Agustinus dianggap sebagai teolog gereja yang pertama kali memiliki konsep yang jelas tentang teologi sakramental. Ia hanya menyebut dua bentuk sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Doktrin Transubstantia yang menyatakan bahwa roti dan anggur betul-betul diubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristis, dikukuhkan dalam Konsil Lateran IV tahun 1215.